Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Di Quran nggak ada sebutan Allah sebagai Bapa, Nabi Muhammad SAW sebagai anak, nggak ada. Sebutan itu yang dulu dipakai sama orang untuk menuhankan manusia. Kan? Baik teman-teman, apa yang disampaikan oleh Donditan adalah perkataan-perkataan yang menyesatkan. Dia berkata bahwa penyebutan Allah sebagai Bapa adalah untuk mentuhankan manusia. Ini jelas-jelas fitnah teman-teman. Apakah pengikut Kristus mentuhankan manusia? Jelas tidak. Tetapi di dalam Alkitab, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-14 menyebutkan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan manusia dituhankan, tetapi sang firman yang adalah Allah mengambil rupa manusia. Maka karena itu kelahiran Yesus adalah dari Roh Kudus. Tadi Kesia sudah bisa membedakan. Oh beda ya Tuhan di Perjanjian Lama sama Tuhan di Perjanjian Baru ya. Pernah baca Bilangan 23:19? Apa tuh? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi artinya kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, berarti dia bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Terus kenapa jadi tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan jadi Yesus? Iya itu. Itu. Maliaki, ingat Maliaki ayat 6 tuh. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan Berubah? Jadi kalau dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, tidak akan berubah. Berarti bisa nggak jadi manusia? Enggak. Nggak bisa. Yesusnya disebut Tuhan dari mana gitu? Kalau Nah, di sini iya. bilang Tuhan bukan anak manusia, bukan manusia, Iya, tidak betul. berubah. Kok bisa jadi Yesus? Ya, sepertinya ini adalah ayat favoritnya Donditan ya. Gayanya menentang kekristenan. Tetapi ayat-ayat yang dikutip adalah ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan tuduhannya. Sampean ini gimana sih? Ya, tapi teman-teman, hal-hal semacam ini dapat kita jawab. Kenapa? Karena Alkitab telah menjelaskan tentang pribadi Allah dengan sempurna. Baik, Donditan mengatakan bahwa Tuhan di dalam PB dan PL itu berbeda. Saya mau bilang teman-teman, hati-hati dengan orang-orang seperti ini ya. Jangan terima mentah-mentah apa yang mereka sampaikan. Dan kita pun sebagai pengikut Kristus yang sejati, baca Alkitab sungguh-sungguh dan minta hikmat Tuhan. Alkitab adalah kebenaran firman Allah yang tertulis ya, yang dapat membungkam kebohongan-kebohongan dan kesesatan. Teman-teman, Allah telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, kepada para nabi adalah Allah yang sama yang menyatakan dirinya lewat sang firman, yaitu Yesus Kristus. Donditan memakai 23 ayat 19. Dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Teman-teman, kira-kira kita mengerti tidak ayat ini? Di dalam ayat ini dikatakan Allah bukanlah manusia, tapi kita juga harus baca bagian selanjutnya. Dikatakan bahwa sehingga ia berdusta. Garis bawahi kata sehingga ia berdusta. Kemudian dikatakan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Garis bawahi kata sehingga ia menyesal. Dalam ayat ini menekankan tentang natur manusia yang berdosa. Makanya ada kata-kata berdusta dan menyesal. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus berdosa? Apakah Tuhan Yesus berdusta? Jelas tidak, karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan Dia adalah Allah itu sendiri. Makanya Ia tidak memiliki natur dosa seperti manusia yang dapat berdusta, ya. Teman-teman, seperti manusia yang dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa yang memiliki sifat dosa ini, tetapi Yesus dilahirkan bukan dari hubungan suami istri, tetapi dari Roh Kudus. Justru teman-teman, kalau kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh, saya secara pribadi saya semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa,
ia tidak berbuat dosa, dan ia tidak melakukan tipu daya. Ya, hanya manusia yang memiliki natur dosa yang akan melakukan itu, tetapi Yesus tidak. Sekalipun ia memiliki wujud sebagai manusia, tetapi ia tidak melakukan dosa karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi teman-teman, firman Tuhan telah menjelaskan itu semua. Apa yang menjadi tuduhan-tuduhan, apa yang menjadi fitnahan-fitnahan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Baca firman, tidak hanya seminggu sekali ke gereja, tetapi tiap-tiap hari kita membaca firman Tuhan. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Percaya, ketika kita sungguh-sungguh membaca firman, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan gampang terkecoh dengan pekerjaan si jahat yang mau menyesatkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.